Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Salsa Sabila. Nah, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan atau materi di video sebelumnya mengenai rumus statistik sederhana yang ada di mikroskop Excel. Jadi, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai rumus min dan max, rumus sum if, dan sum if. Jadi, sekarang kita akan membahas mengenai rumus average, rumus rumus konta, rumus kontif, lalu rumus kontif, dan konblend. Baik, kita mulai saja. Kita masuk pada rumus average. Nah, di rumus average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah data. Agar lebih paham, kita akan membuat contoh cara penggunaan rumus average. Jadi, semisal kita membuat laporan pendapatan agen gas PT adalah Tobani. Setelah itu di sini ada nomor bulan, minggu, lalu di sini ada nilai rata-rata atau rata-rata. Kita masukkan nomor dulu 1 sampai 5. Yaitu bulan Januari, lalu di sini minggu pertama ada 500, terus 700, selanjutnya 800, 870. Di sini ada 560, 780, 900, 850, dan 750. Minggu ketiga ada 300, 450, 360, 450, 450. Nah, setelah itu ada 650. Setelah itu minggu keempat ada 800, 850, 900, 950, dan 900. Setelah itu kita atur seperti biasa. Kita menggunakan margin center. Lalu kita blok semua data. Setelah itu kita beri border, alt border. Nah, setelah kita menginput semua data, kita akan cari nilai rata-rata menggunakan rumus average. Sama dengan average. Lalu kita blok kolom C baris ketiga.
sampai kolom F baris ketiga. Setelah itu kita enter, muncul nilai rata-rata pada data yang ada di sini, yang sudah kita blok. Untuk mencari nilai rata-rata pada bulan Februari, Maret, April, dan Mei, kita tinggal menarik nilai yang ada pada bulan Januari. Kita tarik ke bawah atau mengkopinya. Nah, sudah muncul nilai rata-rata pada masing-masing bulan. Nah, sudah selesai penggunaan rumus average. Selanjutnya kita masuk pada rumus konta, kontif, konif, dan konblack. Jadi, kelima rumus ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, kon. Kon ini berfungsi untuk mencari atau menghitung jumlah data. Yang kedua, konta. Konta ini berfungsi untuk menghitung jumlah data, baik teks maupun angka. Yang ketiga, konblank. Jadi, fungsi konblank ini untuk menghitung atau mencari jumlah sel yang kosong atau blank. Yang keempat, conif. Conif ini berfungsi untuk mencari atau menghitung jumlah data dengan satu kriteria. Lalu yang kelima, conif. Conif ini berfungsi untuk mengetahui jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Agar lebih paham, saya akan memberikan contoh. Jadi kita buat data dulu. Di sini ada nomor transaksi, kode barang, nama barang, stok awal, jumlah, in, out, stok akhir. Nomor transaksi 11, 13, 14, 15, 16, 17. Lalu ada kode barang B1. Kita blok aja saja. Setelah itu ada nama barang, di sini ada Toshiba, satelit. Lalu ada Asus, Vivobook, Asus, Aspire. Lalu ada Acer, Sweet One, Lenovo, HP Pavilion, Dell. Lalu stok awalnya ada 10, 15, 20, 10, 'Setelah itu ada jumlah 2, 5, 3, 8, 2, 1, 2. Setelah itu masuk ke in, ada 3, 2, ini kosong, 2, lalu out, 2, 8, 6, 8, lalu 1. Stok akhirnya ada 13, 14,
12, 20, 13, 11, dan 12. Setelah itu kita tinggal mengatur data yang sudah kita input, kita rata tengahkan. Yang ini kita rata kiri. Setelah itu kita blok lagi. Lalu kita beri border. Nah, di data ini kita akan menggunakan rumus konta dan konblank. Jadi untuk mencari jumlah data berdasarkan nomor transaksi, kita akan menggunakan rumus con. Kita ketik sama dengan lalu con. Setelah itu kita blok mulai dari baris 11. Setelah itu kita enter. Hasilnya 7. Jika kita ingin mencari jumlah data yang ada pada kode barang, kita menggunakan konta. Karena di sini ada gabungan dari angka dan huruf, yaitu B001. Jadi kita menggunakan rumus konta. Lalu kita blok sampai bawah, terus enter. Hasilnya 7. Di sini nama barang kita juga menggunakan rumus konta. Lalu kita blok lagi. Itu kita enter. Hasilnya sama 7. Setelah itu kita akan mencari nilai in menggunakan rumus konblank. Rumus konblank ini digunakan untuk mencari sel yang kosong atau blank. Jadi kita ketik rumusnya sama dengan konblank. Lalu kita blok semua, lalu enter. Hasilnya 4 karena terdapat 4 sel yang kosong. 1, 2, 3, 4. Jadi yang muncul di sini itu jumlah sel yang kosong. Kita masuk di out, sama dengan in, kita menggunakan rumus konblank. Lalu kita blok, setelah itu kita enter. Hasilnya 2 karena ada 2 sel yang kosong. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai stok awal menggunakan rumus conif, yang dimana conif ini berfungsi untuk mencari atau menghitung jumlah data menggunakan satu kriteria. Jadi kita ketik sama dengan conif. Nah, misal kita ingin mencari sel yang berisikan angka kurang dari 15. Kita blok dulu semua datanya. Setelah itu titik koma. Karena kita ingin mencari sel yang berisikan angka kurang dari 15, jadi kita masukkan kriterianya. Tanda petik pembuka kurang dari 15. Lalu tutup. Setelah itu kita enter. Nah, 4. Hasilnya 4. Kita bisa membuktikannya yang kurang dari angka 15, yaitu ada 4. 1, angka 10, 2, 3, dan 4. Begitupun ketika kita ingin mencari sel yang berisikan angka kurang dari 20. Contohnya sama dengan conif, lalu blok semua data, koma, masukkan kriteria kurang dari 20. Lalu kita enter, hasilnya 6. Kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Jika kita ingin mencari sel yang berisikan angka yang lebih besar dari 10, kita ketik lagi rumusnya. Masukkan rumus kontif, lalu blok, titik koma, masukkan kriterianya, yaitu lebih besar dari angka 10. Lalu kita enter. Hasilnya 3, yaitu 20, 15, dan 15. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan rumus CONIF, di mana CONIF ini berfungsi untuk mencari atau menghitung jumlah data menggunakan 2 kriteria atau lebih dari 1 kriteria. Jadi, misal di sini kita tulis Bandung, terus dikirim, belum dikirim. Nah, semisal kita ingin mencari atau mengetahui produk yang sudah dikirim ke kota Bandung dan belum dikirim ke kota Bandung. Jadi kita masukkan rumus CONIF, lalu kita blok nama kotanya, titik koma, lalu masukkan kriteria pertama, yaitu Bandung, lalu tutup, titik koma, lalu kita masukkan yang keterangan, kita blok keterangan, setelah itu titik koma, lalu masukkan kriteria yang kedua, yaitu dikirim. Setelah itu kita enter. Hasilnya ada 3. Untuk membuktikannya kita tinggal menghitungnya. Bandung dikirim 1, 2, dan 3. Untuk mencari produk yang belum dikirim ke kota Bandung, kita klik rumusnya sama dengan CONIF, lalu kita blok lagi nama kotanya, titik koma, lalu masukkan kriteria, yaitu Bandung, titik koma, lalu masukkan ringge kedua, yaitu keterangan, koma, masukkan kriteria yang kedua, yaitu belum dikirim, belum. Lalu kita enter, hasilnya ada 2. Kita buktikan Bandung yang belum dikirim 1, 2. Jadi seperti inilah contoh menggunakan rumus CONIF. Baik, jadi di sini ada praktek. Di data ini kita akan menggunakan rumus CONIF, dan CONIF. Untuk mencari jumlah rank, kita akan menggunakan rumus CON. Kita masukkan rumusnya CON, lalu kita blok nomor, lalu kita enter. Hasilnya 10, yang berarti ada 10 data atau jumlah datanya ada 10. Nah, sekarang untuk mencari jumlah mahasiswa yang lulus, kita akan menggunakan rumus CONIF. Masukkan rumus CONIF, lalu kita blok keterangan, lalu kita titik koma. Setelah itu kita masukkan kriterianya, yaitu lulus.
Lalu kita enter, hasilnya ada 5. Kita cek 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita ingin mencari jumlah mahasiswa yang tidak lulus menggunakan rumus CONIF. Kita blok lagi keterangannya, lalu masukkan kriterianya yaitu tidak lulus. Lalu tutup, enter. Sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus. Nah, di sini ada 2 kriteria. Jadi kita menggunakan rumus CONIF. Kita masukkan rumusnya, CONIF, lalu kita blok kolom jenis kelamin, lalu kita masukkan kriteria yang pertama yaitu laki-laki, L, lalu kita blok keterangan. Di sini kita masukkan kriteria yaitu lulus. Setelah itu kita enter, hasilnya ada 3. Dan kita lihat 1, 2, 3. Untuk mencari jumlah mahasiswa laki-laki yang tidak lulus, rumusnya sama dengan jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus, yaitu CONIF. Kita blok lagi jenis kelaminnya, lalu kita masukkan kriteria yang pertama yaitu laki-laki. Setelah itu kita masukkan atau blok keterangan, lalu masukkan kriteria yang kedua yaitu tidak lulus. Lalu kita enter. Hasilnya ada 3 juga. 1, 2, dan 3. Baik, selanjutnya kita akan mencari jumlah mahasiswa perempuan yang lulus menggunakan rumus CONIF. Kita masukkan jenis kelamin, lalu masukkan kriteria, lalu keterangan, masukkan kriteria yang kedua yaitu lulus, enter. Hasilnya ada 2. Dan selanjutnya kita mencari jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus menggunakan rumus CONIF. Blok lagi, masukkan kriterianya seperti tadi, lalu blok keterangan. Kriteria keduanya yaitu tidak lulus. Lalu kita enter. Hasilnya juga 2. Kita buktikan yang lulus 1, 2. Yang tidak lulus 1, 2. Baik, mungkin cukup sekian dari video yang dapat saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.